Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazila Laila Nur Karimah dari kelas C3 Manajemen dengan INPM 101240. Saya berasal dari institusi Prodi Manajemen S1 Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan mereview produk Rengginang dan akan mengaitkan atau membedahnya ke dalam desain produk serta pengendalian kualitas untuk mengetahui apakah produk ini layak untuk diekspor serta untuk meningkatkan nilai jual yang lebih tinggi. Nah, di sini saya sudah di tangan saya sudah ada produknya, produk Rengginang. Sebenarnya di produk Rengginang ini, pengrajin produk Rengginang ini sudah banyak ya, mungkin di berbagai daerah sudah ada gitu. Tapi produk Rengginang yang ada di tangan saya ini ada di atau pembuat atau pengrajinnya itu di daerah Ciparai gitu. Nah, sebenarnya mah produk Rengginang ini banyak variasinya, variannya gitu. Ada yang terbuat dari beras ketan hitam, terus ada juga yang terbuat dari singkong, ada juga yang terbuat dari ikan. Nah, tapi di sini saya hanya punya produk Rengginangnya tuh yang bahan bakunya tuh beras ketan biasa gitu, yang umum, yang original. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai produk Rengginang ini. Nah, Rengginang adalah sejenis kerupuk tebal yang terbuat dari beras ketan yang dibentuk bulat dan dikeringkan dengan cara dijemur di bawah panasnya matahari, lalu digoreng panas dengan minyak goreng. Berbeda dari jenis kerupuk lainnya yang terbuat dari adonan bahan yang dihaluskan seperti tepung tapioka atau tumbukan biji melinjo, Rengginang tidak dihancurkan sehingga butiran ketannya masih tampak. Rengginang berasal dari Indonesia atau lebih tepatnya di daerah Pulau Jawa. Di Sumatera Barat, penganan berupa rengginang dikenal dengan batiah yang terutama menjadi ciri khas Payakumbuh. Rengginang ada juga yang menggunakan beras ketan hitam. Rengginang harus menggunakan beras ketan, bukan beras biasa. Jika menggunakan nasi sisa yang dikeringkan, maka biasanya disebut rangining. Nah, di sini saya hanya akan mereview rengginang beras ketan saja. Rengginang juga ada dua macam, ada yang masih mentah dan rengginang yang sudah jadi atau siap dimakan. Nah, teman-teman, di sini ada diagram desain produk Rengginang. Nah, sebelumnya ada beberapa metode atau cara untuk menganalisis desain produk ini. Nah, di antaranya dengan menggunakan diagram alir atau flow diagram, pemetaan fungsi waktu atau time function mapping, pemetaan aliran nilai, diagram proses, dan perencanaan pelayanan. Nah, akan tetapi untuk desain produk Rengginang ini, saya hanya akan menggunakan metode diagram alir atau flow diagram. Nah, di sini ada beberapa tahapan proses. Dari yang pertama yaitu proses cuci bersih dan kukus. Nah, jadi si rengginang ini pada proses ini tuh dicuci bersih bahan bakunya atau beras ketannya, lalu direndam selama 1 jam. Lalu setelah itu angkat dan tiriskan. Nah, setelah itu langsung dikukus hingga beras ketan ini beruap banyak dan setengah matang. Lalu proses selanjutnya ada proses rebus air. Nah, di mana proses ini penyaji atau kita bisa menyiapkan air untuk kita rebus hingga mendidih, lalu campurkan dengan garam dan kaldu bubuk serta aduk hingga merata. Lalu proses selanjutnya yaitu proses siram beras ketan. Nah, setelah tadi proses rebus air dan diaduk rata hingga selesai gitu ya. Nah, lalu si beras ketan ini disiram dengan air panas lagi gitu sambil diaduk hingga rata. Untuk ini pastikan air itu terserap sampai habis. Lalu proses selanjutnya yaitu proses kukus kembali. Nah, setelah tadi disiram dengan air panas dan
diaduk rata, maka si beras ketan ini dikukus kembali selama 20 menit lamanya, lalu angkat. Lalu selanjutnya itu proses cetak. Nah, setelah tadi proses kukus kembali, lalu si beras ketan bisa langsung dicetak atau disendokkan beras ketan ini di atas tampah sesuai ukuran yang diinginkan. Pipihkan sedikit saja, jangan ditekan, biarkan bentuk beras ketan ini berongga. Lalu proses selanjutnya yaitu proses jemur. Nah, setelah tadi dicetak, lalu bisa langsung jemur si beras ketan ini yang sudah dibentuk menjadi rengginang tadi hingga kering. Jadi pastikan si beras ketan itu kering dengan sempurna gitu, jangan sampai masih ada yang basah baik di tengahnya ataupun di pinggirannya gitu. Nah, lalu proses selanjutnya di sini ada proses goreng. Sebenarnya proses goreng ini hanya opsi saja ya, karena kan di dalam rengginang tuh kan ada yang rengginang masih mentah ataupun yang sudah masak gitu. Nah, di sini sudah ada diagram untuk pengendalian kualitas rengginang. Dan untuk menganalisis pengendalian kualitas, sebenarnya ada beberapa metode atau cara yang bisa dilakukan. Di antaranya dengan menggunakan histogram, Pareto charts, cause and effect diagrams, run charts, scatter diagrams, flow charts, dan control charts. Nah, di antara beberapa metode tadi, saya hanya akan menganalisis menggunakan metode cause and effect diagrams. Nah, di sini kita bisa lihat ada diagram cause and effect diagram untuk pengendalian kualitas pada produk rangginang ini. Ada beberapa faktor yang berpengaruh yang perlu diperhatikan, yaitu seperti di dalam diagram ini ya. Ada mean, material, mesin, method, dan environment. Nah, dari sisi faktor min ya, di sini ada membutuhkan tenaga kerja yang lebih berpengalaman. Jadi pada produksi rangginang ini membutuhkan tenaga kerja yang ahli di bidangnya serta harus lebih berpengalaman gitu dalam proses pembuatannya. Lalu yang faktor kedua ada material. Pada sisi faktor material ini harus bisa memperhatikan bahan baku utama yaitu beras ketan agar tetap berkualitas. Jadi pengrajin tuh harus mampu dan harus bisa mempertahankan pada bahan baku utama yaitu beras ketan tadi agar bahan bakunya tuh tetap berkualitas gitu. Lalu yang faktor selanjutnya yaitu mesin. Nah, pada pada sisi mesin ini mencoba menggunakan alat yang lebih canggih dalam tahap produksinya. Jadi pengrajin itu harus bisa mencoba menggunakan alat yang lebih canggih atau pada zaman sekarang mah disebutnya modern pada proses produksinya. Hal ini dapat menciptakan sesuatu yang baru pada proses produksi rengginang. Lalu adapun faktor metode. Nah, dalam setiap proses produksi tidak boleh berubah serta harus bisa lebih berinovasi dalam bentuk ataupun cita rasanya. Nah, jadi pada sisi metode ini pengrajin tidak boleh merubah setiap tahapan-tahapan pada proses pembuatan atau kata lain tidak boleh berubah sama sekali proses pembuatannya gitu. Serta pengrajin tuh harus bisa lebih banyak menciptakan inovasi baru dalam segi bentuk ataupun cita rasanya. Lalu yang terakhir yaitu pada faktor environment. Nah, pada faktor environment ini ada bisa lebih menganalisa pangsa pasar supaya produk bisa terus diterima pelanggan dan dapat bersaing dengan berbagai kompetitor. Jadi pengrajin tuh harus bisa lebih menganalisa gitu pada sudut pangsa pasarnya supaya produknya itu bisa terus diterima dari berbagai kalangan ataupun pelanggan dan juga bisa bersaing dengan berbagai kompetitor itu dengan lebih baik lagi gitu.
berlaku. Nah, itu tadi hasil analisa dari proses desain serta pengendalian kualitas terhadap produk rengginang ini. Dan apakah layak atau tidak untuk diekspor? Menurut saya, rengginang sudah sangat layak untuk bisa diekspor ke berbagai tempat, wilayah ataupun negara. Tetapi setiap pengrajin harus bisa lebih meningkatkan kualitas produknya, baik dari segi pengemasan atau berbagai varian agar bisa meningkatkan minat banyak orang, sehingga para konsumen bisa tertarik untuk membeli dan mencoba makanan tradisional ini. Cukup sekian video review produk rengginang dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun dalam penyampaiannya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Denny Murdani selaku dosen pengampu pada mata kuliah Manajemen Ekspor dan Impor. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.